warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menteri. Singkat saja, ada dua negara tadi yang Bapak sebut, Swedia dan Jepang. Kebetulan saya pernah di kedua negara tersebut. Kata kuncinya kalau di Swedia maju terkait inovasi karena memang trigger dari Nobel karena tempatnya di sana. Kemudian Jepang itu maju karena dia pada satu hal, what is the customer need? Kita tahu kemajuan Jepang itu karena quality management. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat dia penuhi, dan pada akhirnya Amerika juga kalah sama Jepang sampai suatu saat ada di TV menyatakan if Japan can, why can we? Nah, ini terkait dengan inovasi. Saya melihat kalau kita bicara inovasi atau misalnya kita mau unggul, tentunya kita bicara be the best, be the first, atau be the number one. Nah, terkait dengan ini, saya rasa kebetulan kita di Forum Dekan Teknik Indonesia itu dengan konsep Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan di Unhas Makassar bersama Pak Ditjen Dikti dan FDTI kemudian PII, itu saya rasa memungkinkan karena kan di Merdeka Belajar selain misalnya belajar di Fakultas Teknik itu kemungkinan bisa belajar di prodi lain dan atau di tempat lain. Ya, kalau saya sih terkait dengan inovasi dan kemudian kemajuan teknologi, mungkin kita di Indonesia perlu fokus, kita jangan ikut-ikutan. Contoh, kadang-kadang kita punya potensi yang bagus, tapi kita tidak lihat perkembangan negara lain. Di Indonesia contohnya sektor maritim, tidak ada satupun inovasi mengenai maritim, tidak ada satupun inovasi yang melirik ke sana. Nah, yang perlu saya sampaikan, kalau saya tanyakan ke Pak Menteri, apa kiat-kiat untuk kita mendapatkan inovasi yang memang berbeda dari yang dilakukan negara lain atau yang sedang dilirik sekarang? Karena terkait tadi, be the first. Ya, kita melakukan suatu penelitian atau suatu kegiatan atau suatu inovasi yang memang belum dilakukan orang lain. Karena kalau kita ikut-ikutan, pasti tidak akan kita mencapai itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, persilakan, Pak. Terima kasih, Pak Isfadi. Tadi pertama saya setuju tadi mengenai Swedia dan Jepang. Ya, Jepang memang menang sekali di membaca tadi. Memang membaca kebutuhan market itu sangat penting. Dan saya melihat dengan kampus Merdeka, kalau nggak salah boleh 3 semester, mereka bahkan di luar kampus ya, magang, atau juga lebih penting kadang-kadang mengambil kuliah antar jurusan di dalam satu universitas, itu malah menurut saya bukan di level dikti atau dikbud, tapi lebih banyak makalah di level universitasnya yang kadang-kadang masih kurang fleksibel. Saya yakin Pak Henry sepakat tuh, terutama di masa lalu pindah antar fakultas susahnya minta ampun. Ya maksudnya pindah kuliahnya. Nah, karenanya saya ingin mendorong dalam konteks kampus Merdeka ini, yang 3 semester, terutama yang di luar kampus, itu benar-benar dimanfaatkan untuk melatih mereka menjadi entrepreneurs. Ya. Kenapa? Karena ya ada mungkin yang ingin memperdalam kemampuan teknologinya, tapi menurut saya perlu juga ditempa agar mulai masuk ke lingkungan startup-nya. Ya. Jadi menurut saya ini 3 semester di luar kampus ini harus dimanfaatkan benar, terutama kalau fakultas teknik, dorong mereka untuk menjadi lebih mandiri dan berpotensi jadi entrepreneur. Mungkin tidak semua nanti jadi entrepreneur, tapi paling tidak ketika mereka pun bekerja biasa sebagai karyawan, mereka adalah karyawan yang punya entrepreneurship. Dan saya yakin pengalaman saya ya, bahkan di lingkungan dosen, di lingkungan misalkan kementerian, bedanya orang yang berprestasi ya bisa sampai ke atas kalau di birokrasi sampai eselon 1 misalkan, atau di dosen itu jadi guru besar dalam waktu cepat, publikasinya bagus. Salah satunya karena mereka punya entrepreneurship, ya. Cuma entrepreneurship yang tidak diwujudkan sebagai pengusaha. Tapi rasa entrepreneurship itu yang mendorong mereka untuk selalu berdaya saing. Nah, mengenai inovasi, ini justru yang kami coba dorong di kementerian. Kita mengupayakan agar pengembangan inovasi itu pada 4 track. Ya. Pertama, untuk teknologi yang tepat guna, yang perlu untuk masyarakat, yang simple. Ya. Kemudian yang kedua, untuk penciptaan nilai tambah. Dan ketiga, substitusi impor. Yang keempat adalah frontier teknologi. Yang 2 sama 3 ini yang menurut saya sangat penting. Yaitu apa? Apa yang belum kita manfaatkan? Kita belum memanfaatkan teknologi yang kita miliki secara optimal untuk meningkatkan nilai tambah dari kekayaan alam kita. Apakah itu di agriculture, apakah itu di mining. Ya.
Sehingga terus terang di mining kita merasa sudah lega ketika kita bikin smelter. Padahal smelter itu cuma mengubah misalnya nikel ore jadi ferronikel. Nilai tambahnya ada pasti, tapi ya ferronikel kan baru bahan masih, ya. Belum menjadi produk akhir seperti stainless steel, carbon steel, atau bahkan baterai listrik. Ya. Demikian juga di agriculture. Terus terang tadi contoh coklat kenapa saya angkat? Karena waktu itu ada investasi di Sulawesi Selatan bikin coklat yang coklat cair sama bubuk coklat, kita merasa itu kemajuan. Menurut saya belum. Idenya Bea keluar terhadap coklat itu agar Indonesia yang jadi produsen coklat. Makanya saya apresiasi tadi ada pabrik coklat di Indonesia yang sudah masuk kategori 3 industri coklat terbesar di dunia. Harusnya ke sana, dan menurut saya kita masih kurang optimal. Kenapa? Karena memang betul yang Pak Isra dikatakan, kita masih ada banyak latahnya. Ketika semua orang bicara market platform e-commerce, kemudian ya startup kita rame-rame ke e-commerce. Padahal saya ingin lihat juga loh startup kayak yang saya katakan tadi di biotek, startup di vaksin misalkan, artinya di bidang ilmu yang kelihatannya bidang ilmu kering atau yang canggih, tapi yang seolah tidak komersial, tapi ternyata sebenarnya bisa. Ya. Bahkan saya pernah mendengar ceramah dari pemenang Nobel, ya, yang menangnya di nanoteknologi. Dia cerita, dia punya bimbingan PhD, yang kemudian setelah selesai PhD tidak jadi ilmuwan, startup berbasis nanoteknologi. Jadi bayangkan nanoteknologi itu pun bisa menjadi startup, dan itu yang saya bayangkan nanti ada startup yang basisnya value added dari sumber daya alam kita misalkan, value added dari biodiversity kita, itu tadi terkait maritim misalkan. Ya, jadi mungkin teman-teman Bapak Ibu di Fakultas Teknik mulai mengarahkan bahwa mau jadi entrepreneur maksudnya bukan hanya dengan digital di bidang market platform, e-commerce, tapi juga bisa di bidang hardcore teknologinya. Ya. Asal mereka tahu dari hardcore teknologi itu apa nanti yang bisa dihasilkan. Demikian mungkin Pak Isradi.